Kimia, senyawa hidrokarbon dan pembakarannya. Hai guys, tahu nggak sih salah satu rumpun senyawa yang melimpah di alam adalah karbon. Karbon ini memiliki kekhususan loh. Pertama, karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Yang kedua, karbon dapat membentuk ikatan yang jenuh maupun tak jenuh. Dan yang ketiga, karbon dapat membentuk rantai yang tertutup maupun terbuka. Nah, karbon juga memiliki strukturnya. Struktur karbon ada atom karbon tersier, primer, sekunder, dan kuaterner. Nah, salah satu senyawa atom karbon yang sederhana adalah hidrokarbon. Hidrokarbon ini merupakan istilah untuk senyawa-senyawa kimia yang digunakan untuk bahan fosil seperti batu bara, gas alam, dan yang lainnya. Nah, seperti namanya, hidrokarbon ini tersusun atas atom hidrogen dan atom karbon. Kabut dari cerobong asap industri dan asap dari kendaraan ternyata ada hubungannya loh dengan pembakaran senyawa hidrokarbon. Pembakaran hidrokarbon dibedakan menjadi dua, yaitu pembakaran yang sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Reaksi pembakaran yang sempurna, senyawa hidrokarbon menghasilkan gas karbon dioksida atau yang sering disebut dengan CO2 dan uap air atau H2O. Sedangkan proses pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas karbon dioksida, gas karbon monoksida atau CO dan uap air atau H2O. Hal ini terjadi karena kurangnya oksigen. Nah, dampaknya apa sih? Penggunaan hidrokarbon pada sektor transportasi dan industri dapat memberikan dampak negatif terhadap pencemaran lingkungan. Adapun gas yang ditimbulkan akibat pembakaran hidrokarbon. Yang pertama adalah gas karbon dioksida atau CO2. Adanya gas karbon dioksida yang melebihi batas dapat mengakibatkan gangguan pernapasan serta meningkatkan suhu bumi yang disebut dengan efek rumah kaca. Yang kedua adalah karbon monoksida atau CO. Adanya karbon monoksida yang mempunyai ambang batas di udara sekitar 32 ppm ketika di dalam darah bereaksi dengan hemoglobin dapat membentuk COHB yang bersifat racun yang dapat menyebabkan kematian. Yang ketiga adalah partikulat. Partikulat ini berupa karbon dan timbal atau Pb yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit, mata perih, gangguan pada saluran pernapasan, serta merusak ginjal. Dan yang keempat adalah gas SO2, NO2, dan NO3. Gas SO2 atau sulfur dioksida dapat menimbulkan iritasi dan hujan asam yang bersifat korosif, serta oksida NO2 dapat menimbulkan asap kabut. Kalau lingkungan sudah tercemar, kita perlu langkah-langkah untuk mengatasinya, bukan? Adapun langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan akibat hidrokarbon. Maksudnya pembakaran hidrokarbon ya. Yaitu yang pertama, penghijauan atau pembuatan taman kota. Langkah ini dilakukan untuk melindungi lingkungan dan mengubah gas buang CO2 menjadi O2 melalui proses fotosintesis. Yang kedua, menggunakan bahan bakar alternatif yang dapat diperbaharui dan ramah lingkungan, seperti tenaga surya, dan sel bahan bakar ini melibatkan reaksi antar O2 dan H2 dengan produk reaksi produk ramah lingkungan yaitu H2O. Penggunaan konverter katalitik pada sistem pembuangan kendaraan atau knalpot. Nah, konverter katalitik pada sistem buangan kendaraan bermotor dapat mengubah gas buangan seperti CO dan NO menjadi gas yang lebih aman yaitu N2 dan CO2. Penggunaan EV sistem bahan bakar EV pada sistem bahan bakar kendaraan akan menghasilkan pembakaran sempurna sehingga mengurangi emisi gas polutan. Jadi gitu loh. Sekian dari kami, terima kasih.